Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok satu akan mempresentasikan eh, materi tentang K-means. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Konidul Nofri Ramadan dengan NIM akhir 3087. Setelah itu ada anggota kami yang bernama Abdul Rizky Firmansyah yang mempunyai NIM 3025. Lalu ada Adrian Fatan Ingama dengan NIM 3047. Ada juga Naufal Rizky Prasetyo dengan NIM akhir itu 3055. Lalu ada Muhammad Faisal Nur Hidayat dengan NIM akhir 3091. Untuk pertama-tama mari kita masuk ke konsep K-means. K-means itu adalah algoritma dari eh, salah satu metode untuk unsupervised learning yang digunakan untuk melakukan clustering, yaitu mengelompokkan data atau sebuah kelas ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Lalu ada proses clustering itu dilakukan untuk mencari titik pusat atau centroid dari masing-masing kelompok. Kemudian setiap datanya akan ditempatkan ke dalam clustering atau kelas yang centroidnya itu atau titik pusatnya itu paling dekat. Nah, proses ini dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang sehingga posisi sentroid itu tidak banyak berubah atau hasil eh, pengomplo- pengelompokan sudah stabil. Lalu ada kelebihan dari Clement juga adalah sederhana dan cepat. Namun kelemahannya itu sensitif terhadap pemilihan sejumlah clustering atau kelasnya dan titik eh, titik, titik tengahnya yang awal. Lalu ada langkah-langkah Keynes ya. Yang pertama kita untuk menggunakan Keynes kita menentukan jumlah clusteringnya atau kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa menentukan ini lihat inisialisasi titik awalnya secara acak. Setelah eh, setelah titik awal udah diinisialisasi pada sebuah data, setelah itu kita bisa menghitung jarak setiap data yang dekat dengan titik awal tadi yang secara acak. Nah, seandainya sudah selesai semua, udah dihitung bagian titik-titik mana yang berdekatan. Setelah itu baru kita mengelompokkan datanya sesuai titik terdekat. Lalu hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata clustering. Nah, setelah dihitung, biasanya kalau awal itu klasifikasinya kayak jomplang sebelah. Nah, itu yang membuatnya harus diulang untuk mendapatkan hasil yang stabil. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian studi kasus. Di sini kami menggunakan studi kasus customer segmentation seperti pada penelitian customer segmentation using K-means clustering oleh Yoswan Reddy Fuji. Nah, latar belakang dari tujuan dari studi kasusnya dari penelitian tersebut adalah untuk mengelompokkan pelanggan dari sebuah mall berdasarkan karakteristik seperti pendapatan tahunan dan skor pengeluaran untuk membantu menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan segmen pelanggan yang teridentifikasi. Nah, jadi data yang digunakan pada penelitian ini untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih menguntungkan yaitu berdasarkan data pelanggan dengan kolom pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Untuk metode yang digunakan adalah chemical clustering dengan metode elbow method untuk menentukan jumlah cluster. Nah, di sini di penelitiannya tadi ada langkah data preprocessing untuk menghapus kolom customer ID karena tidak diperlukan. Ya, karena kita hanya memerlukan eh,
data pendapatan tahunan dan tingkat pengeluaran. Di sini juga dapat diambil informasi bahwa pelanggan dengan jenis kelamin perempuan itu lebih banyak daripada pelanggan yang jenis berjenis laki-laki. Jadi orang yang ke mall itu kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Lalu untuk di sini ada grafik distribusi umur juga, dapat diambil kesimpulan juga untuk kebanyakan orang-orang yang belanja di mall itu usianya berada di antara 30 tahun sampai 40 tahun. Ya, yang paling banyak itu antara usia 30 sampai 40 tahun. Dan selanjutnya itu kita sampai di bagian elbow method. Nah, apa sih elbow method itu? Nah, untuk menentukan jumlah klaster kita bisa menggunakan elbow method. Nah, elbow method ini dapat apa ya? Cara kita mengambil nilai K yang optimal menggunakan elbow method ini, caranya adalah kita memperhatikan, menganalisa dari grafik ini, di mana di titik mana grafik itu penurunannya mulai landai. Nah, di sini kalau di titik 3 dia patah, terus di titik 5 ada patah lagi, tapi setelah titik 5 itu penurunannya sudah landai. Nah, ini berarti nilai K sama dengan 5 itu merupakan jumlah klaster yang optimal. Seperti itu. Jadi setelah nilai K5 ini, 6, 10 itu penurunannya tidak signifikan. Seperti itu. Nah, setelah nilai didapat nilai K sama dengan 5, nah nilai 5 itu tadi akan di-fitting ke algoritma Chemisha itu tadi untuk mendapatkan kelompok-kelompok kelompok-kelompok pelanggan mall itu tadi berdasarkan pendapatan tahunan dan tingkat pengeluarannya. Di sini misalnya dengan pendapatan apa pendapatan tahunan sebesar 15.000 dolar per tahun dan tingkat tingkat pengeluaran sebesar 39, maka orang tersebut masuk ke klaster 4. Nah, di sini lebih jelasnya kita lihat ke scatter plotnya. Di sini untuk pertama di sini ada 5 kelompok, yaitu mulai dari klaster 0 sampai klaster 4. Sini ada klaster 0, yaitu yang warna biru berada di tengah-tengah ini. Ini artinya kalau di kelompok klaster 0 ini merupakan orang-orang yang pendapatan tahunannya itu sedang-sedang aja dan tingkat pengeluarannya itu sedang-sedang juga. Jadi nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Nah, di sini selanjutnya ada klaster satu yang berwarna merah. Nah, klaster satu ini artinya merupakan kelompok orang yang pendapatan tahunannya itu besar dan pengeluaran tingkat pengeluarannya juga besar. Nah, jadi ini merupakan kelompok orang-orang yang paling memberikan keuntungan ke mallnya itu tadi. Selanjutnya sini ada klaster 2, di kelompok ketiga yang bernama klaster 2. Sini warna hijau. Ini artinya pendapatan orang merupakan kelompok orang yang pendapatan tahunannya itu kecil, tapi tingkat pengeluarannya itu besar. Nah, selanjutnya yaitu klaster 3 yang berwarna kuning. Sini merupakan kelompok orang-orang yang pendapatan tahunannya itu besar, tapi tingkat pengeluarannya itu rendah. Dan yang terakhir yaitu klaster 4, kelompok terakhir. Nah, di kelompok ini itu merupakan orang-orang yang pendapatan tahunannya kecil dan tingkat pengeluarannya juga rendah. Seperti itu. Ya baik, untuk pen- apa, pemaparan dari studi kasus penelitian yang kita gunakan sampai sini untuk
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Noval Riki Prasetyo dan di sini untuk implementasi codingannya kita pakai untuk datasetnya ini berupa CSV kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada contoh untuk row-row pertamanya. Jadi ada beberapa kolom, ada customer ID sampai spending score nih ya. Dan kemudian di sini kalau kita coba get untuk summary-nya atau ringkasannya dengan df describe, di sini kita dapatkan untuk jumlah datanya ada kurang lebih 200 data ya seperti ini. Kemudian eh, untuk nilai tengahnya tiap tiap kolom, kemudian ada standar deviasi, kemudian ada nilai minimum, terus juga untuk kuartal pertamanya berapa, kuartal keduanya berapa, dan juga kuartal ketiga 70%, dan juga nilai maksimumnya. Dan di sini untuk pengecekan Isnal saja, tadi juga kita ada satu kolomnya di atas yang tidak relevan, jadi kita drop aja. Nah, untuk visualisasi datanya di sini kita menggunakan Matplotlib dan juga Seaborn. Kenapa? Karena eh, library-nya itu cukup enak digunakan dan bisa mempersingkat codingan gitu. Jadi untuk fungsi-fungsinya juga beberapa yang kompleks itu bisa jadi hanya satu atau dua baris. Contohnya seperti di sini kita ada SNS countplot. Jadi ini akan langsung dia menghitung dari jumlah masing-masing kategori, lalu juga membuat langsung diagram batangnya seperti ini. Kemudian juga mengatur sumbu X dan Y itu sudah otomatis. Nah, jadi kita tinggal atur saja untuk beberapa tampilan dan juga langsung show. Kita dapat di sini sudah seperti yang ada di uh, jurnal tadi ya kurang lebih ya. Jadi di sini em, kita bisa lihat bahwa untuk jumlah female-nya itu lebih banyak daripada male, kurang lebih 120 orang untuk female dan juga untuk male itu sekitar 90 orang kurang lebih. Jadi untuk kita bisa tarik kesimpulan juga bahwa perempuan itu bisa jadi lebih sering berbelanja dibanding laki-laki. Kemudian di sini untuk distribusi usia ya. Jadi di sini kita kurang lebih sama, kita pakai Displot. Nah, ini langsung membuat untuk histogram distribusi usia dari pelanggan gitu. Nah, untuk colornya kita coba dengan dark blue. Dan di sini ada KDI, ini untuk kita membuat kurva. Jadi dia akan menampilkan kurva yang apa ya, menunjukkan kepadatan usianya itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk lain-lainnya juga tinggal kita setting lalu kita show aja. Di sini bisa kita lihat bahwa oh ya sebelumnya di sini untuk billsnya kita bagi 20 ya. Jadi tentang usia itu jadi dibagi jadi sekitar 20 kelompok. Nah, di sini untuk kurvanya kita bisa lihat dia nggak simetris gitu. Jadi agak miring ke kanan. Nah, dan kita bisa lihat bahwa untuk usia pelanggan paling banyak itu ada di rentang 30 sampai 40 tahun. Dan yang kedua itu ada di 40 sampai 50 tahun. Nah, jadi di sini eh, untuk kesimpulannya kita bisa menarik bahwa pelanggan di mall itu kebanyakan muda sampai dewasa gitu ya. Khususnya kalau 30 dan 40 tahun itu di usia produktif. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya Adrian Fathan Imamah dengan Imagiri 347 akan melanjutkan penjelasan tentang implementasi kodenya. Nah, di sini kita akan membandingkan pendapatan tahunan dengan skor pengeluarannya. Nah, di sini kita membuat scatter plot dengan annual income vs spending score. Nah, bisa kita lihat sekilas di sini ada 5 kelompok ya, dari yang kiri, tengah, kanan, bawah, dan kiri, bawah. Nah, dari visual ini menunjukkan hubungan nih antara pendapatan tahunan dan skor
pengeluarannya akan digunakan untuk clustering, karena bisa kita lihat di sini ada kelompok-kelompok yang terbentuk lah dari annual income dan spending score-nya. Nah, kita menentukan jumlah cluster yang optimal dengan metode elbow. Sebelumnya kita mengimpor terlebih dahulu NumPy, Matplotlib, dan Scalern cluster, mengimpor k-means untuk mengclusteringnya. Nah, fitur yang akan digunakan kita pilih di sini data frame dengan kolom annual income dan juga spending score, dan melakukan iterasi untuk tiap jumlah cluster yang optimal. Ini within cluster sum of square atau WCSS, di sini array kosong atau list kosong, dan mengiterasi dari 1 sampai 11. Di sini kita membuat cluster k-means dengan clusternya I mulai dari 1 sampai 11 menggunakan k-means plus, max iterasinya 300, dan ini n initnya 10. Dan kita coba di sini menggunakan k-means fit dari x-nya, data yang di atas, dengan wcss.append. Selanjutnya kita mengappend wcss-nya dengan data k-means inertia dari k-means yang sudah di fit tadi. Jadi kita bisa lihat di sini plot untuk elbow curve-nya. Untuk sikunya kita bisa lihat di sini sangat tinggi dari yang nomor cluster 1 dan 2. 2 dan 3 masih tinggi, 3 dan 4 masih tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini 4 dan 5 itu cukup mulai merendah ya. Dan juga di sini 6 sudah tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi kita di sini bisa simpulkan bahwa klaster yang optimal adalah 5. Nah, selanjutnya kita di sini membuat k-means-nya. Bisa kita lihat dulu sebelumnya di sini. Membuat dulu optimal clusternya, disimpan di variabel 5, dan membuat cluster k-means dengan k-means and cluster menggunakan 5, initnya menggunakan k-means plus, dan juga di sini iterasinya 300, n init 10, dan random state-nya tetap 0. Nah, di sini kita melakukan k-means predict untuk memprediksi klasternya dan menambahkan cluster yang udah dibuat ke data frame yang tadi dengan di kolom cluster. Bisa dilihat di sini setiap entitas atau data pelanggannya sudah memiliki cluster sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi menggunakan scatter plot. Nah, di sini untuk warnanya sendiri kita gunakan warna biru, merah, hijau, kuning, dan hitam. Dan melakukan iterasi untuk membuat scatternya di sini menggunakan color yang I atau warna yang I. Dan di sini membuat plot untuk centroidnya. Di sini untuk centroidnya kita menggunakan bintang berwarna abu-abu. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 kelompok. Ya, ada yang biru, merah, hijau, kuning, dan hitam. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini yang warna biru. Dia annual income-nya rata-rata, dan juga untuk spending score-nya rata-rata. Nah, dan juga untuk yang kuning, dia annual income-nya rendah, tetapi spending score-nya juga rendah. Berbeda dengan yang berwarna hitam, dia spending score-nya tinggi sekali, padahal annual income-nya dia rendah. Jadi dia orang yang boros, tidak seperti yang kuning, orangnya hemat. Nah, bisa kita lihat di sini yang warna merah, dia spending skornya cukup tinggi sama seperti yang hitam, suka berbelanja. Dan juga bisa kita lihat di sini yang warna hijau, dia annual income-nya sama seperti yang merah, akan tetapi dia spending skornya rendah. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari 5 ini? Nah, bisa kita simpulkan jika yang biru itu pelanggan umum dengan tingkat pendapatan dan pola pengeluaran yang seimbang, dan juga yang merah itu pelanggan premium yang memiliki daya beli tinggi dan gemar berbelanja. Nah, yang selanjutnya warna hijau, pelanggan berpenghasilan tinggi yang cenderung hemat dan selektif dalam berbelanja. Nah, dan selanjutnya ada yang kuning, pelanggan dengan keterbatasan daya beli dan aktivitas belanja yang minim. Dan juga yang terakhir yang hitam, yang
pelanggan dengan pendapatan terbatas namun tetap memiliki kecenderungan untuk berbelanja tinggi. Jadi yang hitam boros, nah yang merah ini dia premium dan juga suka berbelanja, dan yang kuning ini orang menengah ke bawah yang hemat, yang hijau menengah ke atas tetapi hemat, dan yang biru orang biasa, orang normal. Mungkin seperti itu. Mungkin data ini bisa kita gunakan untuk semisal ada kartu membership seperti itu untuk menargetkan klaster pelanggan-pelanggan tertentu. Mungkin itu bisa dikembangkan dari hasil analisis ini nanti. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan lanjutkan untuk presentasinya. Saya akan membahas hasil dan analisis. Berdasarkan hasil clustering, kita dapat mengidentifikasi 5 segmen pelanggan berbeda. Yang pertama, aset 0 pendapatan rata-rata dengan skor pengeluaran rata-rata. Profil pelanggan ini pelanggan yang standar dengan standar pendapatan dan pola pengeluaran yang biasa. Untuk cluster kedua, pendapatan tinggi dengan skor pengeluaran tinggi. Profil pelanggan ini pelanggan premium yang suka yang berpendapatan tinggi dan suka berbelanja. Untuk cluster ketiga, pendapatan rendah dengan skor pengeluaran tinggi. Profil pelanggan ini pelanggan yang sensitif terhadap harga tapi sangat suka berbelanja. Cluster keempat, warna kuning, pendapatan tinggi dengan skor pengeluaran rendah. Profil pelanggan ini pelanggan yang berpenghasilan tinggi tetapi hemat dalam berbelanja. Untuk cluster terakhir, cluster 4, pendapatan rendah dengan skor pengeluaran rendah. Profil pelanggan ini adalah pelanggan dengan daya beli yang rendah dan tidak terlalu suka berbelanja. Oke, untuk kesimpulannya, segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering telah memungkinkan kita untuk mengidentifikasi 5 segmen pelanggan berbeda berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Setiap segmen memiliki karakteristik unik yang memerlukan strategi pemasaran yang berbeda. Hasil dari analisis ini dapat membantu bisnis untuk, pertama, memahami perilaku pembelian pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang ditargetkan untuk segmen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan penawaran yang sesuai. Yang keempat, mengoptimalkan alokasi sumber daya pemasaran. Yang kelima, meningkatkan pendapatan dan keuntungan secara keseluruhan. Untuk segmen yang paling menguntungkan adalah cluster 1, pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi. Sementara cluster 3, pendapatan tinggi tapi pengeluaran rendah, mewakili potensi yang belum dimanfaatkan. Untuk cluster 2, pendapatan rendah, pengeluaran tinggi, menunjukkan pelanggan yang sangat loyal, yang mungkin memerlukan dukungan finansial. Sementara cluster 0, pendapatan rata-rata dan pengeluaran rata-rata, memerlukan strategi seimbang. Untuk cluster 4, pendapatan rendah, pengeluaran rendah, bukanlah segmen target prioritas. Baik, selesai untuk presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.